Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 dari adab atau tugas dari seorang muta'allim atau seorang pembelajar atau seorang murid menurut Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita, pindah kepada pembahasan tentang adab bagi seorang guru atau muallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bayanu wadha'ifil mursidil muallimi. Bayan itu artinya penjelasan. Dari kata bana yabinu bayan, artinya penjelasan. Wadha'if itu jamak dari wadhifatun, jamaknya wadha'if, artinya tugas. Orang yang diberikan tugas namanya muwaddaf. Penugasan bahasa Arab namanya tawdhif. Muwaddaf itu apa? Muwaddaf itu artinya pegawai. Pegawai itu yang diberikan tugas. Tugasnya wadhifah, jamaknya wadha'if. Penjelasan tentang tugas-tugas berarti bukan cuma satu, lebih dari satu. Al-mursidi, al-mursidi ini dari kata, akar katanya ro sin dal, rosyada, yang kemudian muncul kata rusdun, kemudian ditambahkan alif di belakangnya arsyada, memberikan petunjuk. Orangnya disebut mursyid. Jadi mursyid itu artinya yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan. Maka kalau ada orang namanya mursyid, artinya itu yang selalu mengarahkan. Bukan tukang parkir ya, bukan. Nanti bilang yang ngarahin itu tukang parkir nih, berarti tukang parkir bahasa Arabnya mursyid, jamaah. Bukan itu. Maksud yang memberikan arahan. Yang memberikan arahan siapa? Ya guru. Direction tuh, arahan-arahan. Al-muallimi, muallim itu dari kata allama yuallimu, orangnya muallim, yang mengajarkan ilmu. Diambillah ke dalam bahasa kita muallim. Orang Betawi nyebut guru muallim. Maka kita sering kenal muallim Syafi'i, Hadami, muallim Bunyamin, Muhammad, dan seterusnya. Kita sebut sebagai muallim. Tapi kita juga pakai kiai. Kiai itu diambil dari tradisi Jawa, diambil ke dalam bahasa kita, bahasa Betawi. Dan kita juga pakai guru. Kadang-kadang saya nggak enak juga dipanggil guru enak juga. Nanti ada guru SD lagi. Turun kita punya derajat. Tapi nggak masalah. Itu terjemahan dari muallim. Nah, yang diajarkan di dalam kitab ini oleh Imam Al-Ghazali tentang adab seorang guru. Jadi guru juga punya adab, nggak sembarangan jadi guru tuh. Supaya yang diajar pun membekas pikirannya, ilmunya dalam pikiran. Ada adabnya. Nah, seperti apa adabnya menurut Imam Al-Ghazali? Nanti kita akan bahas satu persatu.
wa ahsanu ahwalihi maqila. Baunya ini wau ibtida tuh, bukan wau artinya dan, bukan. Tapi wau yang disebutkan di awal namanya wau ibtida atau istinaf. Apa fungsinya? Memperindah bahasa. Fungsinya adalah memperindah bahasa. Di dalam Al-Quran banyak tuh. Wallahu ghafurur rahim. Bukan artinya dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nggak perlu diartikan karena ibtidah. Itu untuk memperindah kalimat. Termasuk wawnya ini karena di belakangnya nggak ada kalimat, berarti tersendiri. Wa ahsanu, ahsan itu dari kata hasanun, bagus, hasan. Kemudian jadi isim tafdil. Isim tafdil itu artinya lebih, bahasanya gitu. Superlatif dalam bahasa Inggris. Wa ahsanu maka diartikan yang paling bagus. Ahsan, paling bagus. Ahwal itu jamak dari hal, keadaan. Jamaknya ahwal. Jadi kalau digabungkan wa ahsanu ahwalihi, hanya domir ya. Diartikan adalah keadaan yang paling bagus yang menjelaskan tentang seorang guru ini adalah domir. Diartikan dari ahwal dulu, baru yang paling bagus. Jadi bukan diartikan yang paling bagus dari keadaan-keadaannya, bukan. Keadaan yang paling bagus menjelaskan tentang guru adalah makila. Ma itu artinya apa? Qila yang dikatakan. Dari kata qala yaqulu, berkata. Kalau dikatakan qila dalam fi'il mudhari yuqalu, itu artinya keadaan yang paling bagus adalah perkataan, tapi nggak disebutin namanya. Kalau disebut qila, yang ngomong nggak tahu siapa. Tapi kalau qala harus ada yang ngomong. Maksudnya itu. Apa perkataan yang paling bagus adalah ini. Man alima, barang siapa yang mengetahui, alima orangnya alim, wa amila dan melaksanakan apa yang diketahuinya, wa allama dan mengajarkan apa yang diketahui. Jadi 3, berilmu, beramal, mengajarkan. Berilmu berarti ngaji. Kalau udah tahu ilmunya, amalin. Kalau udah ngerti amalnya dan ilmunya, ajarin. Tuh, maksudnya gitu. 3 itu yang harus dilaksanakan oleh kita. Man alima wa amila wa allama, barang siapa yang tahu, maksudnya berilmu, wa amila mengamalkan ilmunya, wa allama dan mengajarkan ilmunya, fadzalika, paknya ini jawab. Kalau mannya ini adalah syarat. Dalam bahasa Arab itu cakep, susunannya cakep. Ada syarat, ada jawab. Pak, maka dzalika itu alladzi yang yud'a disebut. Yud'a itu disebut, dipanggil. Maka sebutan atau panggilan istilahnya dakwah. Undangan termasuk dakwah atau dakwatul dakwah. Orang yang berilmu ngamalkan ilmunya dan ngajarin ilmunya, fadzalika alladzi yud'a aziman, maka orang itu adalah orang yang disebut dengan azim. Apa itu azim? Azim itu diambil dari kata azamah, besar, agung. Kata azim, maka orang yang seperti itu adalah orang yang terhormat, orang yang agung, dan orang yang mulia. Huwa rajulun azim, dia adalah seseorang pembesar.
mulia, dihormati, disegani. Itu azim. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berilmu lalu ngamalkan ilmunya dan ngajarin ilmunya disebut azim. Maksudnya dia mulia dan dimuliakan. Fi malakutis sama, di malakut, di alam malaikat malakut itu sama. Artinya di alam para malaikat yang ada di langit. Jadi orang berilmu, ngamalin ilmunya, ngajarin ilmunya, maka di alam langit itu, di alam para malaikat, orang ini adalah orang yang sangat mulia. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, dia mampu menaklukkan hawa nafsunya, konsisten berada di jalan ilmu dan amal, dan itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh para malaikat. Maka kata malaikat, ini orang yang luar biasa. Kalau orang dimuliakan sama yang mulia, maka dia menjadi mulia. Malaikat mulia nggak sih Pak? Mulia. Karena dia mulia, lalu memuliakan orang, maka orang yang dimuliakan itu jadi mulia. Bapak dibangga-banggain sama gubernur DKI. Senang gak Pak? Gubernur DKI ini statusnya terhormat. Bapak dibangga-banggain, maka Bapak kayak gini terhormat tuh. Apalagi diucapin di hadapan para pejabat DKI. Senang gak Pak? Senang. Ini disebut agung di hadapan para malaikat. Malaikat mulia, kalau berdoa pasti dikabulkan. Maka orang yang selalu belajar ilmu itu akan didoakan oleh para malaikat. Kita ini nih didoain oleh malaikat. Kalau malaikat berdoa pasti akan dikabulkan. Hajat kita akan dikabulkan. Permohonan kita pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna azim. Yang kedua, yang disebut azim ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Dia berilmu, dia ngamalin ilmunya. Kemudian dia ngajarin ilmunya. Ini bukan cuma sekedar belajar, tapi dia ngamalin. Ada orang berilmu tapi nggak belajar, nggak ngamalin ilmunya ada. Apalagi mengajarkan ilmunya jarang. Ini 3 komplit. Maka orang ini di dunia mulia, di langit juga mulia. Karena itu maka kata perkataan yang tidak disebutkan siapa namanya, orang yang menggabungkan ketiga karakter ini, berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya, maka dia adalah azim. Bapak mau jadi orang yang azim enggak? Ini berilmu berarti ngaji, belajar. Habis ngaji, ngamalin ilmunya semampunya. Kalau udah tahu, ngajarin terutama ke keluarganya, anak-anaknya, istrinya, nanti ke tetangganya. Begitu, ilmu harus menyebar. Jangan dapat ilmu dari sini pulang. Yang penting Anda yang tahu sendiri. Yang lain gak usah tahu, jangan disebari. Itu yang disebut dengan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini sedikit nih kita ambil, pulang bilangin sama istri, tadi gue belajar nih tentang adab seorang guru. Kalau jadi guru begini nih, ente omel-omelin dikit lah istri. Habis diomelin, kopi diumpet untuk gak keluar itu. Akhirnya apa? Biasa kalau jangan ngaji lagi ya, dilarang lagi. Kenapa? Diajarin gue, repot juga itu. Nah, wala yang bagi wawnya juga istiqab tuh. Nggak perlu diartikan. La tidak, yang bagi tidak sepantasnya, tidak selayaknya, gitu maksudnya. Lama-lama itu jadi bisa baca kitab kuning tuh kalau baca dikit-dikit. Yang bagi sering keluar nih. Yang bagi, wala yang bagi, catat, tulis. Dicoret-coret tuh kitabnya udah kelihatan bahwa ini pernah ngaji, coret aja. Nggak apa-apa. Wala yang bagi tidak sepantasnya ayyakuna, yakun itu dari kata kana, yakunu kaun. Artinya tidak sepantasnya orang itu menjadi
Ka seperti ibrah, al-ibrati jarum. Bapak lihat jarum, tahu jarum enggak? Jarum fungsinya untuk apa? Jahit. Jangan seperti jarum. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa? Taksu ghairaha, jarum itu menjahit selainnya. Jarum ini kan untuk menjahit tuh. Taksu itu artinya menjahit. Hasil dari jahitan namanya kiswah. Hasilnya tuh dari kata kasa, yaksu, kiswah. Maka muncullah kiswah Ka'bah. Ka'bah itu apa? Kain untuk menutupi Ka'bah. Jangan seperti jarum yang menjahit selainnya. Wahia ariyatun, sementara jarum itu enggak berpakaian. Ariyah, telanjang. Jadi jarum bikin pakaian buat orang lain, dia sendiri nggak punya pakaian. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Ngerti kan? Dia belajar, pengen memberikan manfaat buat dia. Dia kasih orang, tapi nggak bermanfaat buat dia. Maksudnya gitu. Atau kata Imam Al-Ghazali, auzibalatil misbahi. Kenapa dibaca zibalati kasrah? Karena ma'tuf dari al-ibrati. Al-ibro dibaca kasroh atau bukan? Kasroh bukan? Kasroh. Kal ibrati wa zibalati. Itu gitu. Kalau dalam bahasanya namanya ma'tuf. Wawunya atau. Artinya dan. Dan zibalati. Apa itu zibalah? Sumbu. Bapak pernah lihat sumbu tuh? Tahu sumbu nggak? Ya, sumbu itu. Auzibalatil misbahi, atau sumbu lampu. Zaman Imam Al-Ghazali belum ada lampu gini. Pakai sumbu lampu pelita. Kan ada sumbunya tuh, ada minyaknya. Kata Imam Al-Ghazali, jangan seperti sumbu lampu. Tudi'u ala gairiha. Tudi'u itu artinya menerangi. Maka dari kata itu muncul kata diaun, dia, cahaya. Maka muncul nama dia Lek, panggilnya Bang Didi, ya. Ya ada kan? Dia Lek itu dari kata dia, lampu nih dia, cahaya. Jangan seperti sumbu lampu, dia menerangi ala gairiha, kepada selain dirinya, wahia tahtariku. Dia kebakar. Sumbu lampu kebakar nggak sih? Kebakar. Yang lain kena terangnya, dia sendiri kebakar tuh. Kata Imam Al-Ghazali, jangan seperti jarum, jangan seperti sumbu lampu. Dia sendiri yang binasa. Orang lain dapat manfaat, dia sendiri yang binasa. Kama kila, sebagaimana kila, ada perkataan yang nggak disebutkan siapa orangnya, maka pakai kila. Sirtu ka'anni zubalatun nusibat tudi'u linnasi wahya tahtariku. Sirtu, aku menjadi, soro yasiru anak sirtu, aku menjadi, ka'anni, seolah-olah aku, zubalatun, bisa dibaca zibalatun boleh, zubalatun, sumbu nusibat yang dipasang. Tudi'u, menerangi, linnasi, kepada orang lain, wahya tahtariku, sementara aku, maksudnya dia nih, tahtariku, terbakar. Waman tuqulida, wawunya istiqnaf lagi itu bahasa Arab indah. Waman tuqulida, barang siapa, dari kata taqallada, karena dia ini fi'il mabni lil majhul, dalam bahasa Inggris namanya passive voice, dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majmuk. Dari kata taqallada, taqallada itu mengalungkan satu kalung ke leher, taqallada. Maka kalung dalam bahasa Arab namanya kilada. Tapi yang di sini maksudnya bukan mengalungkan, dianugerahkan, diberikan. Barang siapa yang diberikan, itu kalimat aktif atau pasif. Barang siapa yang diberikan, pasif atau aktif?
Pasif dalam ilmu namun namanya fi'il mabni lil majhul. Dalam bahasa Inggris namanya passive voice. Belajar bahasa Inggris enggak, Pak? Inggris bisa ya. Kunci Inggris dia bisa. Inggris dia bisa. Ngomong Inggris bisa. Inggris kan bisa. Barang siapa yang diberikan tugas anugerah at-ta'lim, ngajari, maksudnya jadi guru. Ta'lim itu masdar dari 'allama yu'allimu, ta'lim, orangnya mu'allim. Barang siapa yang diberikan tugas mengajar, faqad, maka orang itu tuqallida, diberikan satu amron aziman, satu perkara yang besar. Azim itu lebih besar dari kabir, kabir besar. Azim itu lebih besar dari kabir. Maksudnya apa? Orang yang diberikan tugas mengajar berarti dia diberikan tugas untuk membentuk apa? Pikiran orang, akhlak orang, masa depan dia. Maka nggak sembarangan jadi guru, Pak. Karena ketika dia sudah jadi guru, maka dia punya tugas membentuk pikiran orang itu. Jangan sampai keliru untuk orang itu diajari. Membentuk akhlaknya, jangan sampai salah. Maka nggak sembarangan jadi guru tuh. Nah, karena itu masa depan dia, maka disebut dengan amrun azim. Urusannya besar. Bapak belum bagus bacaan Quran, ngajarin orang, orang itu ngikutin terus sampai dia mati. Seperti contoh misalnya diajarkan huruf H. H ini kan di mana? Tenggorokan atau di dada? Tenggorokan atau dada? Ustaz Mahfud. Ini atau dada? Dada atau tenggorokan? Kalau tenggorokan H. Kalau dada H. Kalau tenggorokan H. Tergerak di sini. Berarti di kerongkongan dong. Maka ketika ngajari dia wa nafsi wa ma sawwaha atau wasyamsi wa duhaha, karena dia salah mengajarkan itu di dada, dia bilang wasyamsi wa duhaha. Salah enggak? Anak itu ngikutin sampai dia jadi imam. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Salah enggak tuh? Salah. Kenapa? Gurunya ngajarin salah. Sampai dia jadi imam salah terus. Kalau dia ngajinya cuma satu orang, banyak mengaji. Nah, karena itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang diberikan tugas mengajar, faqad tuqallida amron aziman, maka dia diberikan satu perkara yang sangat besar. Artinya apa? Pikiran orang dia bentuk, karakter orang dia bentuk. Kalau dia salah masuk ke ilmu, ke pikiran orang, dia salah memberi arahan kepada karakter orang, bahaya. Makanya banyak orang tersesat. Kenapa? Gurunya sesat. Maka muncullah aliran sesat. Bahaya, Pak. Maka kalau lihat guru, lihat yang mana nih yang sudah pantas ngajar, yang sudah mengerti ilmunya. Kenapa? Jangan sampai gue sesat. Bahaya. Maka kalau orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, falyahfaz, maka hendaklah dia menjaga. Hafidho yahfadhu, yahfaz, menjaga. Orang yang menjaga namanya hafiz. Disinilah ada nama hafiz, penjaga musola. Hafiz. Ya kan penjaga macam-macam kan, ada hafizul musola, hafizul jami'ah, penjaga apa? Universitas. Orang artikan satpam, bukan maksudnya bukan satpam. Hafiz penjaga. Allah punya sifat hafiz yang menjaga. Maka hendaklah kata Imam Al-Ghazali orang itu jaga. Kalau jaga berarti dari awal sampai akhir jangan dirusak. Itu amanah. Apa? Adabahu wa wadha'ifahu. Adabnya, adab itu jamak dari adab.
Jamaknya adab. Apa itu adab? Adab itu terkait dengan persoalan yang baik. Baik itu adab tuh. Etikanya, jaga adabnya, jaga etikanya. Nanti disebutkan tuh apa etikanya. Wa wadha'ifahu, dan jaga tugas yang dia lakukan. Nah, baru kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan 4 dari adab di dalam Mukhtasar. Di dalam Ihya Ulumuddin lebih dari 4. Tapi diringkas saja. Apa? Yang pertama, al-wazifatul ula. Tugas yang pertama adalah asy-syafaqatu. Asy-syafaqatu, nanti muncul kata syafiq. Bapak ibunya nih saudara namanya apa? Syafiq. Apa itu syafiq? Ramah, sayang. Orangnya syafiq, yang ramah dan sayang sama orang. Sifat ramah dan sayang namanya asy-syafaqah. Jadi guru itu harus sayang sama muridnya. Enggak boleh tidak adil, apalagi sampai bentak-bentak, enggak ada alasannya. Kalau tujuannya ta'dil untuk mengajarkan, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada alasan yang bisa menghilangkan motivasi seorang murid, jangan. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini menandakan Imam Al-Ghazali adalah seorang guru yang pintar. Adab yang pertama adalah asy-syafaqatu 'alal muta'allimi. Terhadap seorang muta'allim, seorang guru harus sayang. Wa ijra'uhu, dan memperlakukannya. Ijra' itu artinya memperlakukan muta'allim itu majral waladi, seperti anak sendiri. Kita kalau ngajar anak dengan kasih sayang atau dengan emosi marah enggak? Dengan kasih sayang. Kenapa? Karena kita berharap orang ini, anak kita berubah. Nah, ngajar sama murid berharap supaya murid itu berubah. Apa? Cara pikirnya, cara perilakunya, ilmunya, untuk apa? Masa depan dia. Kenapa harus memperlakukan murid seperti seorang anak? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Rasul? Innama ana lakum kal walidi liwaladihi. Innama, kalau ada kata innama itu berarti ada hasrin, membatasi. Artinya itulah pemanaan yang dimaksud. Kalau pakai innama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu tidak lain, tidak bukan, adalah Tuhan yang esa. Itu maksudnya. Ini Nabi mengatakan innama ana, aku tidak lain dan tidak bukan, lakum, bagi kalian, kal walidi, seperti seorang ayah liwaladi, terhadap anaknya. Jadi posisi Nabi mengatakan kepada kita bahwa beliau seperti seorang ayah terhadap anaknya. Umatnya ini anak-anak Rasulullah. Karena anak, maka Rasul sayang sama mereka, sama kita. Kata Imam Al-Ghazali, bal huwal walidu alal haqiqah. Bahkan dia itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu alal haqiqah, adalah bapak yang sebenarnya. Berarti bapak yang kita miliki dibandingkan Nabi, maka Nabi ini bapak yang sebenarnya. Nanti dijelaskan Imam Al-Ghazali. Kenapa, maksudnya apa? Dan kenapa dikatakan sebagai bapak yang sebenarnya? Kenapa? Li'annal aba, karena bapak kita ini, bapak kandung kita, sababul hayatil fania, sebab kehidupan yang fana. Jadi bapak kita ini sebab keberadaan kita yang fana di dunia. Kita ini abadi nggak sih? Enggak. Hadirnya kita sebabnya ada apa? Orang tua.
Maka kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, bapak kita ini sebab kehidupan kita yang fana. Wal muallimu, sementara guru, kata Imam Al-Ghazali, sababul hayatil baqiyah, sebab kehidupan yang abadi. Nanti dijelaskan. Kenapa abadi? Karena keberadaan kita ini sementara, tetapi terkait dengan ilmu, terkait dengan amal kita melalui guru kita, nanti akan abadi sampai akhirat. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Bapak meninggal nih di alam barzakh, yang membantu apa? Amal. Makanya dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi dijelaskan, nanti amalmu yang menemanimu. Kalau yang amalnya buruk, maka yang menemani seperti amal buruk itu, menyeramkan, serem. Tapi kalau amalnya kebaikan buruk, yang menemani pada saat ketika di alam barzakh sebelum alam akhirat, dengan wajah yang ganteng, pakaian rapi, bau wangi, enak nggak tuh? Nah sekarang saya beri gambaran, bapak pergi perjalanan naik mobil berdua, yang menemani bapak mukanya serem, hitam, bau ketek, bau semua bau ayam dia. Kira-kira bapak enak ke dalam perjalanan? Enak nggak? Enak. Nggak enak. Dia bilang enak. Nggak enak. Mau muntah. Makanya disuruh mandi kan. Tapi kalau yang menemani kita, wajahnya ganteng, putih bersih, baunya wangi, pakainya indah, enak nggak jalan? Enak tuh. Seperti itu nanti di kuburan. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang mu'allim itu bapak yang sebenarnya. Kenapa? Karena Anda diajari tentang bagaimana beramal soleh. Diajari ilmu. Dan ilmu dan amal soleh nanti akan bermanfaat buat Anda. Di alam barzakh, di alam akhirat, ditimbang nanti. Ditimbang nih pada saat hisab. Dihitung, ditimbang. Mana yang lebih berat? Maka yang bermanfaat adalah amal soleh kita. Dan amal soleh harus didasari oleh ilmu. Yang ngajari ilmu siapa? Mu'allim. Maka itu Imam Al-Ghazali, sababul hayatil baqiyah. Nah kalau kita lihat bagaimana contoh Nabi terkait dengan menjadikan umatnya itu seperti anaknya. Nabi kalau ngajari orang itu lembut, pintar Nabi. Beda kita emosi. Wajarlah manusia emosi. Nggak ada orang yang nggak emosi. Pakai itu ya, penggaris. Kalau paret. Saya termasuk tuh waktu belajar ngaji sama bapak itu. Ini siap dengan penggaris, takut. Makanya sebelum ngaji, deres dulu. Apa deres? Kalau orang Betawi kan deres dulu tuh, dideres dulu tuh. Jangan sampai kena pukul tuh. Orang tua dulu luar biasa galaknya. Nah, kalau Rasulullah, contoh nih, bagaimana Rasul ngajari cara lembut. Ada seorang pemuda Pak datang kepada Rasul. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kalau ada orang datang ke bapak ibu guru, muridnya bilang, guru, izinkan saya berzina. Mau bilang apa nih? Marah nggak? Marah, kurang ajar nih murid. Datang-datang minta izin untuk bisa berzina. Kira-kira Rasulullah marah nggak? Enggak. Rasul kemudian dekati orang itu, duduk di sampingnya, dia ngomong. Makanya kalau kita mau benerin orang, jangan di depan umum. Jangan. Datang ke rumahnya. Dari hati ke hati bilangin, ente ini salah. Jangan di depan umum, ente salah nih. Orang negatif. Malu nggak? Halu juga begitu kan. Hah? Besok tinggal gitu. Nah ini diajari oleh Rasulullah. Dia duduk di sampingnya, diajak ngomong dari hati ke hati. Nabi berdialog. Nabi bilang, bagaimana kalau seandainya ada orang yang menzinai hidupmu, kau mau nggak? Oh, nggak mau ya Rasul. Tuh. Nabi coba bilang gitu. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada anak perempuanmu dizinai orang lain, kamu ikhlas nggak? Enggak ya Rasul. Bagaimana kalau seandainya
kakak perempuanmu itu dizinai oleh orang lain. Saya nggak ikhlas Rasul. Nah seperti itulah. Maka janganlah engkau meminta berzina. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya orang itu nggak mau berubah. Kenapa? Rasul dalam mengajarkan kepada kepada orang terkait dengan pemuda ini itu dengan seperti seorang ayah terhadap anak. Dia nggak marah-marah langsung. Yang kedua, cerita di dalam hadis-hadis Rasulullah, satu ketika Nabi lihat ada seorang anak kecil sedang makan. Anak ini kalau makan, itu makannya kebiasaannya nggak bagus banget. Pokoknya kalau dia makan itu nggak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Islam. Nabi kemudian dekati orang itu, anak itu didekati, dinasehati tanpa beliau membentak-bentak. Nabi mengatakan, wahai anakku, kalau ente makan berarti bismillah. Kalau makan dengan tangan kanan. Dan kalau makan ada yang di depanmu, jangan yang tidak di depan kamu. Jadi Nabi nggak marah, Nabi arah itu. Nah kalau jadi seorang guru begitu caranya, dari hati ke hati masuk ke dalam pikiran dan kesadaran dia. Maka pantas kalau Nabi mengatakan innama ana lakum kal walidi liwaladi. Aku terhadap kalian ibarat seperti ayah terhadap anaknya. Termasuk juga para ulama-ulama kita, Pak. Ulama-ulama kita. Saya berikan contoh misalnya, mungkin kita pernah dengar nama Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Dia punya banyak murid. Muridnya bukan cuma laki-laki, ada juga yang perempuan. Nah, satu ketika ada murid perempuannya namanya Kaisah. Kaisah datang ke majelis ilmu. Imam Malik kemudian memerintahkan semua murid laki-lakinya untuk menundukkan pandangan. Disuruh ente jangan ngelihat kepada perempuan ini. Nah setelah itu Imam Malik dia dekati muridnya, lalu dia dengarkan apa yang menjadi pertanyaan dari muridnya itu, didengarin. Jadi dia nggak ngomong, didengarin. Seorang guru itu mendengarkan apa yang ingin ditanyakan oleh muridnya. Dia pahami pertanyaan itu, kemudian dia jawab dengan suara yang lembut agar tidak didengar oleh orang lain. Kenapa? Bisa jadi pertanyaannya ini pertanyaan yang privasi. Pertanyaan yang bersifat pribadi. Kalau didengar orang lain, dia bisa malu. Misalnya apa? Mungkin terkait dengan persoalan fikih perempuan, masalah haid, masalah keperempuanan. Itu kan kalau didengar oleh laki-laki, perempuan ini malu. Tapi Imam Malik ketika menjelaskan, jangan sampai orang ini malu karena didengar oleh murid laki-lakinya, maka dia menjelaskan dengan suara yang cuma didengar oleh perempuan itu. Itu Imam Malik. Termasuk di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu kalau ngajar itu luar biasa. Dia punya pesantren. Apa pesantrennya namanya, Pak? Apa? Tebu Ireng. Tebu Ireng itu kalau nggak salah pesantrennya Darul Ulum ya. Karena tinggalnya di Tebu Ireng disebut dengan pesantren Tebu Ireng. Apa namanya? Apa namanya? Mambaululum. Mambaululum tambah beras. Barululum. Dia orang sana, jadi kita percaya saja. Kalau salah dia pusat. Yang penting sebutnya pesantren Tebu Ireng gitu aja lah. Karena di daerah Tebu Ireng. Tebu itu tebu, Ireng itu hitamnya. Berarti tebu hitam. Nggak tahu kenapa disebut dengan Tebu Ireng. Kalau ngajar tegas dia. Tapi kepedulian beliau terhadap santrinya luar biasa. Sampai hal-hal terkait dengan kesejahteraan santri dia perhatikan. Jadi kalau ada santri yang sakit, dia kunjungi, dia doakan.
Kalau ada masalah terkait dengan persoalan kesantrian, dia pasti akan pecahkan persoalan. Makanya murid-murid dari Kiai Hasyim Asy'ari banyak yang jadi. Kenapa? Barokah dari ilmu Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari jadi kiai karena bakti sama gurunya. Siapa gurunya? Mbah Khalil Bangkalan. Dia jadi asisten khusus dari Kiai Khalil. Disuruh nimba, dia nimba. Nyari air, dicari air. Sampai disuruh cari ini sesuatu ke tempat safety tank tuh. Dia cari tuh, Pak. Coba kita jadi guru sekarang punya murid. Tuh comberan ada punya dicari dulu tuh. Mau nggak tuh? Nggak ada yang mau tuh. Mikir-mikir, murid-murid sekarang tuh pakai logika. Ustaz gue disuruh nyari. Ustaz aja tuh. Tuh, gitu. Hasyim Asy'ari enggak pakai pikir panjang, langsung dicari. Kenapa? Bakti kepada gurunya, bahkan belajarnya itu lebih sedikit ketimbang dia mengabdi pada gurunya khidmah. Karena khidmah itu maka kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Ilmunya barokah sehingga banyak melahirkan santri-santri yang menjadi para kiai di tanah Jawa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena adabnya ini Pak dia pakai. Kalau kita tanya kenapa murid-murid kita susah, itu sudah pakai adab apa belum? Oleh karena itu maka kata Imam Al-Ghazali, walidzalika yuqaddamu haqquhu ala haqqil abawaini. Oleh karena itu, walidzalika itu artinya oleh karena itu yuqaddamu didahulukan, maka muncul kata takdim. Qaddama yuqaddimu takdim, mendahulukan. Kalau didahulukan yuqaddamu. Yuqaddamu didahulukan. Apa yang didahulukan? Haqquhu, haknya seorang guru ala haqqil abawaini, ketimbang haknya orang tua. Kenapa hak guru lebih diutamakan ketimbang hak orang tua? Karena guru itu adalah sababul hayatil baqiyah, sebab kehidupan yang abadi. Maksudnya apa? Kalau nggak ada guru, ente nggak ngerti cara beramal. Kalau ente nggak ngerti cara beramal, repot. Lalu ente ngerti cara sholat, cara puasa, zakat, bagaimana bermuamalah dengan orang lain, maka itu jadi amal soleh yang itu abadi sampai akhirat. Maka guru itu haknya lebih diutamakan ketimbang hak orang tua. Maksudnya bukan merendahkan orang tua, bukan. Maksudnya guru itu harus didahulukan hak takzimnya. Kenapa? Karena dialah yang membuat kita nanti abadi di alam akhirat dengan amal-amal perbuatan kita. Apa hak guru itu? Banyak Pak. Nanti belajar taklim. Salah satunya hak untuk dimuliakan, hormati. Bukan guru minta dimuliakan, bukan. Rasulullah suruh ente muliain guru. Bukan guru minta-minta, enggak. Guru enggak minta-minta. Tapi kita diperintahkan untuk menghormati guru kita. Misalnya, kalau guru datang di dalam ta'lim, kita berdiri. Itu gitu Pak. Berdiri. Ta'zim. Bukan kita mensakralkan, bukan. Kita ini kan banyak nih kelompok yang mengatakan, enggak ada tuh dalilnya. Itu mengkultuskan, bukan mengkultuskan, memuliakan. Karena dia adalah pewaris para nabi, kita muliakan. Kalau manggil guru, jangan dengan namanya. Mar. Guru manggil guru namanya Umar, dipanggil apa Umar? Panggil Ustaz. Apalagi guru, kiai, kan makanya bukan ajengan. Kalau berjalan di depan, jangan di depan guru. Di mana? Belakang. Makanya yang melakukan itu pesantren. Maka muncullah tuh di Trans 7, ya kan? Heboh tuh. Dia katakan bahwa tradisi pesantren begini-begini. Bukan, mereka nggak ngerti itu Trans 7.
Kenapa? Karena yang bikin narasinya adalah kelompok-kelompok Wahabi itu yang memang tidak seperti kita memuliakan guru di pesantren. Coba kalau di pesantren, guru udah datang, benar nggak? Kenapa? Nggak mau kita lihat wajahnya, takut. Bahkan ada yang jalannya sampai merangkak tuh ke depan guru. Kenapa? Nggak mau menyakiti gurunya, menghormatinya sampai seperti itu. Bahkan dalam taklimut ta'lim, ente jangan nanya sebelum diberikan kesempatan oleh gurunya. Itu di dalam taklim muta'alim. Yang berikutnya adalah hak untuk ditaati. Kalau guru perintahin, laksanain. Kalau disuruh ngulang-ngulang hafalan, lakuin. Kalau dilarang baca buku ini, jalanin. Ini buku belum boleh ente baca. Ente masih levelnya masih level 1. Sudah baca buku level 10. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Baru umur 5 tahun disuruh kuliah. Stresnya. Baru belajar yang dasar suruh baca kitab Al-Hikam. Stresnya. Stres, Pak. Al-Hikam itu berat sekali. Kita belajar yang dasar. Tapi kalau guru-guru yang khusus nggak ada masalah. Yang khusus ya. Kenapa? Karena mereka selevel. Tapi kalau kita ini yang awam, belajar dari dasar dulu nih. Apa yang dasar-dasar, baru kemudian baru yang tinggi-tinggi naik. Nanti kalau sudah Ihya Ulumuddin selesai nih, naik kepada Al-Hikam. Baru ini nyambung. Kalau belum, nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena Al-Hikam itu kitab yang ditulis dengan dzauq rasa. Kalau ini masih dasar, masih ditulis dengan dalil-dalil. Tapi Al-Hikam lebih kepada sesuatu yang ditulis karena ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang tertentu saja yang bisa membaca. Kalau ini udah selesai, kalau ada waktu baru kita ngaji apa? Al-Hikam. Nah, saya pikir sampai di sini udah ada waktu isya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang fa'ammat ta'lim ala qasdid dunya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.